berbakti kepada Tuhan. Kakak undang kita bangkit berdiri yuk. Mari kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, kami menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk bulan yang baru di tahun 2022, kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi di tahun yang baru untuk sungguh-sungguh berbakti, beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong saya, tolong kami, dan teman-teman semua untuk kami boleh bersama-sama rindu, beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik di rumah, wah senang sekali lah kita boleh bersama-sama kembali berbakti, memuji, dan beribadah kepada Tuhan. Kakak undang kembali yuk, kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian, senang-senang memuji Tuhan. Semua bersukacita ya, tangan di pinggang, kita memuji dan bernyanyi buat Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Dengan semangat kita sama-sama puji Tuhan Allah kita ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sama-sama kita naikkan menjadi. Kalau kau suka hati, tersenyumlah. Kalau kau suka hati, tersenyumlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jawab amin. Amin. Kalau kau suka hati, jawab amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin. Amin. Kalau kau suka hati, jawab hore. Hore. Kalau kau suka hati, jawab hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore. Hore. Ya, tepuk tangan adik-adik di rumah. Tuhan senang ketika kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, dan kakak percaya Tuhan bersukacita di atas pujian adik-adik di rumah. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Mari sama-sama siapkan dirimu bersama kakak dan adik, mama dan papa. Kita belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan, ku dengar. Ku tanam di hati.
ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali kita naikkan pujian ini kembali. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap? Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh subur di dalam hati kami, boleh berbuah lebat dalam hidup kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, dan saat ini kami sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhannya ya. Kamu di rumah dapat duduk dengan tertib, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kamu mengerti firman Tuhan yang akan Kak Kristin ceritakan pada hari ini. Nah hari ini Kak Kristin mau menceritakan sebuah kisah di dalam Alkitab ya. Nah bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dan apa sih yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu mau tahu ceritanya? Yuk sama-sama dengar ceritanya dengan baik ya. Nah kalau sudah, kamu boleh buka Alkitabnya. Yang sudah siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya ya. Kita belajar buka Alkitab kita. Nah cerita firman Tuhan hari ini judulnya Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Kamu sudah pernah dengar ceritanya? Nah cerita firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-42 ya. Kitab Yohanes adanya di Perjanjian Baru. Kamu carinya di Perjanjian Baru ya. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-42. Wah, cukup panjang ya ceritanya. Nah, kamu bisa mendengarkan ceritanya melalui Kak Kristin. Nanti Kak Kristin akan ceritakan. Nah, nanti selesai ibadah, kamu juga boleh baca ulang ceritanya. Apa sih? Bagaimana sih ceritanya di dalam Alkitab? Nah, nanti Kak Kristin akan ceritakan juga nih dalam ibadah kita hari ini. Kamu dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, diceritakan di sini pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati kota Samaria. Nah, di kota Samaria ini ada sumur yang bernama Sumur Yakub. Ketika hari sudah menjelang siang ya,
sudah jam 12 siang, Tuhan Yesus berhenti di pinggir sumur Yakub ini dan murid-muridnya pergi mencari makanan karena hari sudah menjelang siang. Ya, pasti perutnya sudah lapar ini semuanya karena sudah siang, sudah waktunya jam makan ya. Nah, ketika berdiri di pinggiran sumur ini dan murid-murid Tuhan Yesus sudah pergi, ya, Tuhan Yesus sendiri di pinggir sumur ini. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria ini mau menimba air. Nah, adik-adik tahu kalau kita menimba air itu fungsinya untuk apa sih? Ya, kalau kita membutuhkan air itu fungsinya untuk apa? Ayo, siapa yang tahu? Wah, ada yang tahu. Aku Kak Christine. Biasanya untuk mandi ya, mandi menggunakan air. Kalau sekarang kan kita enak tinggal buka keran, airnya sudah mengalir. Kalau zaman dulu kita harus timba airnya dulu ya. Nah, untuk mandi, untuk apa lagi yang paling penting? Nah, air juga berfungsi untuk kita minum ya. Kita minum menggunakan air ya. Kita ambil airnya, kita masak airnya, kita minum ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada saat perempuan Samaria ini mau menimba air, perempuan Samaria ini berbicara dengan Tuhan Yesus, ya, berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria ini seperti ini, adik-adik. Kamu boleh lihat di Alkitab kamu ya, di Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14 ya. Setelah berbicara dengan Tuhan Yesus, kemudian perempuan Samaria ini berbicara dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menjawab perempuan Samaria seperti ini. Ya, Tuhan Yesus memberitahukan kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan ketika perempuan Samaria ini minum air dari sumur Yakub ini, kalau kita minum air pasti akan merasa haus lagi ya. Terus-terusan merasa haus, harus minum air. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus ya adalah Tuhan Yesus mempunyai air hidup ya. Ketika air itu diminum, dia tidak akan haus lagi. Hah? Kok bisa sih Kak Christine? Maksudnya itu bagaimana? Nah, kemudian Christine akan jelaskan maksudnya. Wah, karena tahu cerita Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mempunyai air hidup dan membuat orang yang meminumnya tidak haus lagi, perempuan Samaria ini memintanya ya. Perempuan Samaria mengatakan, Tuhan berilah aku air hidup itu. Hah? Apa sih yang dimaksud? Nah, Christine akan jelaskan di sini. Yang dimaksud bahwa air hidup itu artinya bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu yang dimaksud dengan air hidup. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan beroleh hidup yang kekal dan kita akan selamat selamanya. Kita memperoleh hidup yang kekal dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya dan maut tidak akan merenggut hidup kita karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, itu yang dimaksud perkataan Tuhan Yesus tentang air yang hidup. Dan perempuan Samaria ini mau ya air hidup ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini adik-adik semua ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus setelah menjelaskan tentang hal tersebut, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata Tuhan Yesus ini mengetahui tentang perempuan Samaria itu.
apa yang sudah diperbuatnya. Padahal Tuhan Yesus ini belum pernah sama sekali loh bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang air yang hidup tadi, Tuhan Yesus menceritakan bahwa Tuhan Yesus ini mengetahui kehidupan perempuan Samaria. Padahal Tuhan Yesus sebelumnya belum pernah bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus tahu apa yang dikerjakan oleh perempuan Samaria. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus mengetahui kehidupan kita, ya. Nah, adik-adik, dari sini kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mengetahui. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus tahu loh, ya. Kamu ingat tidak pujian ini? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, pujian ini juga mengatakan bahwa Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu Maha melihat. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat, aduh, Tuhan Yesus di mana sih? Aku nggak melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu loh apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus tahu loh apa yang kita lakukan, ya. Jadi selalu berbuat yang baik, ya. Selalu berbuat yang jujur, selalu berbuat yang benar. Karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita lagi senang, Tuhan Yesus tahu. Ketika kita sedih, Tuhan Yesus tahu. Ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus juga tahu, ya. Hebat ya Tuhan kita mengetahui kehidupan kita. Kalau kita sedang sedih, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus akan menghibur kita. Kalau kita butuh pertolongan, ya, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus akan menolong hidup kita. Senang ya punya Tuhan Yesus yang hebat. Senang ya punya Tuhan Yesus yang Maha tahu. Kak Christine senang sekali punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik juga ya senang ya punya Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Christine lanjutkan ceritanya ya. Wah, ketika perempuan Samaria ini tahu ya bahwa Tuhan Yesus mengetahui kehidupannya, perempuan Samaria ini sangat heran. Perempuan Samaria ini sangat takjub dan dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia. Dan akhirnya setelah diberitahukan Tuhan Yesus seperti itu, perempuan Samaria itu pergi. Nah, perempuan Samaria itu pergi dan menceritakan kepada orang-orang di situ bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat yang sudah datang, ya. Bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, Mesias itu Juru Selamat yang sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus itu mengetahui ya segala sesuatu, ya, diceritakan bahwa dia belum pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah tahu tentang kehidupannya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini menceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus, tentang maha kuasanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sesudah itu ya, murid-muridnya setelah perempuan Samaria ini pergi, murid-muridnya datang nih. Tadi kan murid-muridnya pergi mencari makanan, ya. Nah, kemudian murid-muridnya ini datang membawa makanannya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang makanan, ya. Makanannya apa sih, ya? Nah, kamu bisa lihat di Alkitab kamu di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai 32, ya. Nah, kemudian silakan bacakan ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Artinya itu guru-guru makanlah, ya. Guru makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Hah? Tuhan Yesus bilang makanan apa ya? Tuhan Yesus menceritakan ini tentang makanannya. Ayat selanjutnya ya, maka muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Muridnya bertanya-tanya,
Tuhan Yesus ini menceritakan makanan apa sih? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus ini menceritakan tentang makanan, ya. Makanan yang apa sih? Makanan yang seperti bagaimana sih? Kata yang Tuhan Yesus bilang, ya. Nah, jadi yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang makanan ini, yaitu makanan ini artinya melakukan perintah Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini makanan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, jadi makanan yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya ataupun yang ingin disampaikan juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita membutuhkan makanan rohani, ya. Kalau kita kan makanan jasmani kita, kalau kita mau bertumbuh tinggi, bertumbuh besar, badan kita sehat, badan kita kuat, kita kan harus makan nasi, makan sayur, makan daging, ya seperti itu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan kita juga membutuhkan makanan rohani. Makanan rohani kita ini apa sih? Firman Tuhan. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menginginkan kita, anak-anaknya, untuk membaca Alkitab. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita tahu apa sih perintah Tuhan, apa sih yang baik, apa sih yang jahat, apa sih yang boleh kita lakukan, apa sih yang tidak boleh kita lakukan. Nah, jadi adik-adik, jangan lupa ya, ketika kamu di rumah selalu baca firman Tuhan, karena ini merupakan makanan rohani kita. Nah, seperti Alkitab Kak Christine, baca Alkitabnya, ini adalah makanan rohani kita. Kak Christine, kalau aku tidak bisa baca bagaimana? Minta tolong mama dan papa untuk bacakan ya firman Tuhan, ya. Kamu jadi tahu cerita firman Tuhan ini apa saja, perintah Tuhan ini apa saja, dan apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Nah, itu maksud dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi nih ke cerita firman Tuhan ya. Nah, setelah tadi perempuan Samaria menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, akhirnya banyak dari orang-orang Samaria ini percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan mereka, ya, kamu bisa lihat di ayatnya ke-39 dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini adik-adik, orang Samaria ketika mendengar cerita perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita banyak belajar, ya. Yang pertama, ya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, adik-adik selalu lakukan perintah Tuhan. Lakukan yang baik, lakukan yang jujur, lakukan yang benar. Karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita perbuat. Dan yang kedua, kita belajar juga bahwa kita harus senantiasa membaca Alkitab. Karena ini merupakan makanan rohani kita, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, supaya kita lebih tahu lagi apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, apa nih yang harus kita lakukan? Seperti Kak Christine ceritakan di depan, apa nih yang harus kita lakukan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Seperti perempuan Samaria lakukan ini adalah menceritakan atau bersaksi. Bersaksi itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan kalau Tuhan Yesus itu luar biasa, menceritakan kalau Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu sudah baik dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya bersaksi, ya.
Mungkin adik-adik sekarang sudah tahu tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juru selamat. Ketika kita percaya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita beroleh kehidupan kekal. Tapi banyak di luar sana orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kakek nenek kamu belum percaya Tuhan Yesus. Tante, om belum percaya Tuhan Yesus. Ceritakan ya tentang Tuhan Yesus ke semua orang, supaya orang lain juga bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, sekarang Kak Christine mau bagikan ayat hafalannya untuk kita ya. Ayat hafalan kita terambil dari Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-10. Yesaya itu di dalam perjanjian lama. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-10. Bagian A. Ya, Christine akan bacakan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kita ini adalah saksinya Tuhan yang dipakai untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, ya. Itu tadi cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih kalau kami anak-anak-Mu boleh Engkau selamatkan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami boleh selamat, kami beroleh hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami untuk rajin membaca Alkitab, untuk kami mengetahui apa yang baik, apa yang jahat sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami memiliki keberanian untuk menjadi saksinya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, wah sukacita sekali ya. Kita sudah dengarkan firman Tuhan dan kakak percaya adik-adik yang di rumah kita bersama-sama untuk kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa meminta mama papa membantu untuk mentransfer ke rekening gereja pada kode QRIS berikut ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Kita mau sambut persembahan adik-adik dengan pujian Berilah yang baik, berilah yang baik. Kita beri dengan sukacita ya bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati persembahan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati Kau selamanya. Tuhan memberkati persembahan adik-adik yang di rumah. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan menyertai adik-adik yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Pada saatnya kita mau sama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Kakak rindu semua bantu berdiri bersama mama dan papa, kakak dan adik. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu KA Gubdi Pluit. Tuhan memberkati agar kami sungguh-sungguh lagi kami mencari Tuhan. Memberkati Tuhan untuk kerinduan kami boleh beribadah secara onsite di gereja. Tuhan tolong berikan kami pemeliharaan dan Tuhan memberkati di tengah-tengah COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh bersama-sama kembali beribadah di gereja bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan pulang dan Tuhan memberkati setiap kami bersama mama, papa, adik, dan kakak sekalian. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati anak-anak untuk tumbuh takut akan Tuhan dan memiliki kepintaran, hormat sama orang tua, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur menutup ibadah sekolah minggu KA Gubdi Pluit. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.